Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-ma'alif rahimahullah qaddasallahu sirrah wa dama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadi akramati fid darini amin. Tutimmatut. Di sini ada dua materi yang mau dibahas. Satu doman, dua kafalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutimmatun, penyempurnaan bab hiwalah. Yasihu, sah hukumnya, min mukallafin rasyidin, dari orang mukallaf balik berakal, rasyidin, yang sudah rasyid. Apa definisi rasyid? Abu lalu tidak gila itu maknanya mukallaf, balik berakal. Ini rasyid. Orangnya balik, orangnya berakal. Dah balik, dah berakal, tapi rasyid. Apa itu rasyid? Salahuddin wal mal. Salahuddin wal mal, mampu menjaga agama dan harta. Sah hukumnya dari orang mukallaf yang rasyid. Apa yang sah? Fa'il yasihu, domanun, menanggung, menjamin, bidainin wajibin, dengan hutang yang sudah wajib dibayar. Sawa'un istaqarra, bersamaan tetap ia hutang, fi zimmatil madmunilah, di dalam tanggung jawab si makmunlah. Mana contoh hutang yang sudah tetap pada tanggung jawab makmunlah? Kana faqatil yaum, seperti nafkah hari ini. Hari ini kan sudah masuk, berarti sudah tetap. Wa ma qablahu, dan nafkah hari-hari sebelumnya. Bagi siapa? Lizaujati, bagi istri. Aw lam yastaqirra, atau hutang yang belum tetap. Hutangnya wajib tapi belum tetap. Kasamani ba'i mabi'in lam yuqbal, seperti harga barang yang dijual yang belum dikobat. Wa sadakin qabla wat'in, mahar sebelum digauli. Dari kata yang pendek itu ada beberapa pemahaman yang harus didalami. Pertama, kita fokus kepada istilah. Ini juga melibatkan tiga orang. Ismail, apa itu doman? Ma huwa doman? Bagaimana contoh kasusnya? Jauh ke si A, nanti susah. Nih, ada 5 orang peserta. Yang kemarin lagi nggak ganti pemain. Berapa utangnya?
300. Naik. Terus hutang Abu Samsat itu saya tanggung. Kenapa antum tanggung? Kenapa antum tanggung? Bantuan. Khair. Apakah waktu pembayaran hutangnya sudah tiba atau belum? Sudah tiba. Sudah tiba waktu pembayaran hutangnya. Tapi Abu Bakar belum ada uang waktu itu. Lalu datanglah Ismail untuk menanggungnya. Saya nanggung. Oke. Di situ ada 3 pemain. Ismail disebut dengan Domin. Abu Bakar disebut dengan Madmunlah. Safirullah disebut dengan Madmun'an. Dan proses itu disebut dengan doman. Hutang disebut dengan madmun bih. Nah, itu istilah tu, ingat baik-baik. Yang menjamin hutang namanya domin. Yang berhutang, hutangnya ditanggung orang, namanya madmunlah. Yang orang yang menghutangkan uang namanya madmun'an. Hutang yang ditanggung namanya madmun bih. Proses kejadian namanya doman. Oke. Yang sah ditanggung itu hutang apa? Yang sah ditanggung itu hutang apa? Fokus ke kitab, hutang apa? Hutang wajib. Dainin wajib. Hutang yang sudah wajib dibayar. Hutang yang sudah wajib dibayar itu terbagi 2. Yang pertama istaqarra fi dhimmatin, yang kedua lam yastaqirra. Hutang yang wajib dibayar itu terbagi 2 macam. Yang pertama istaqarra fi dhimmatin, tetap dalam tanggung jawab. Yang kedua lam yastaqirra, belum tetap. Sementara kedua-duanya wajib. Nah, apa bedanya istaqarra dengan lam yastaqirra? Kalau istaqarra itu hutang yang wajib dibayar yang tidak ada kemungkinan batal. Hutang yang wajib dibayar yang tidak ada lagi kemungkinan untuk tidak wajib. Contoh, nafkah hari ini. Hari ini dah masuk belum? Dah wajib dibayar? Sudah. Apa hukum suami beri nafkah sama istri? Wajib. Nafkah hari ini? Wajib. Nafkah besok pagi? Hah? Nafkah besok pagi? Nafkah besok pagi? Belum wajib.
Maka nanggung nafkah besok pagi itu enggak sah. Kenapa? Dia belum wajib. Maka yang sudah istiqoroh itu nafkah hari ini atau nafkah hari-hari yang berlalu. Hari Jumat kemarin dia belum keluarkan nafkah untuk istrinya. Hari Sabtu kemarin dia belum keluarkan. Hari Ahad ini belum keluarkan dan nunggak 3 hari ini. Istrinya minta sama suaminya, mana nafkah saya? Jumat nggak kamu kasih uang belanja. Sabtu kagak juga. Ini Ahad dah jam 9 belum juga. Maka terdengarlah oleh temannya, katanya biar saya yang tanggung. Apa hukumnya? Sah. Nafkah hari ini dan nafkah hari-hari yang berlalu untuk istri. Nafkah anak masuk. Nafkah anak masuk untuk hari ini. Nafkah anak hari-hari yang lalu? Enggak. Karena dia tidak wajib, tidak hutang. Maaf. Karena nafkah anak itu tidak hutang. Apakah berhutang orang tuanya kalau anaknya tidak dikasih nafkah hari-hari yang berlalu karena nggak mampu? Nggak ada hutang. Hari berlalu biarkan berlalu. Kamu wajib menafkahi untuk kedepannya sesuai dengan kemampuan. Nafkah istri boleh sesuai dengan kemampuan? Nggak boleh. Nafkah istri sesuai dengan kadar yang ada. Kadarnya tiga macam. Nafkah orang kaya 3 liter sehari. Nafkah orang sederhana 1,5 liter sehari, 2 liter sehari. Kemudian nafkah orang miskin 1 liter sehari. Kalau sebulan nggak dibayar, berarti utang suami 30 liter. Tapi kalau sebulan dia nggak kasih makan anaknya, hari ini orang tua berutang nggak? Nggak berutang. Nggak ngasih nafkah orang tua berutang? Tidak berhutang. Maka disebut di sini lizaujah. Karena nafkah istri yang hutang, nafkah keluarga, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, itu ketika wajib dinafkahi. Kalau tidak wajib, kalau tidak mampu, atau mampu tapi nggak dikasih, hari-hari yang sudah berlalu dianggap sudah lewat, tidak dicatat sebagai hutang. Maka contohnya adalah nafkah hari ini, nafkah hari-hari yang lalu untuk istri. Itu sebabnya kenapa bilang istri. Yang kedua, hutang yang wajib tapi ada kemungkinan batal wajibnya. Nah, hutang dah wajib dibayar tapi lam yastaqirra, enggak tetap. Arti enggak tetap, bisa saja enggak jadi wajib. Mana contoh? Harga barang yang belum diterima. Seseorang belanja di kedai, hutang. Bukan malah hutang, tunai. Dia beli tunai, tapi belum dia bayar. Uangnya hilang. Karena belum dibayar, barang ditahan oleh penjual. Boleh kita tanggung? Boleh kita tanggung? Boleh kita tanggung? Boleh. Kenapa? Itu kan hutang wajib dibayar. Tapi hutang itu statusnya lam yastaqirra, belum tetap. Makna belum tetap, ada kemungkinan nggak jadi hutang. Apa alasannya? Bisa saja barang itu gagal untuk diserahkan. Barang itu rusak sebelum diserahkan. Si penjual mungkin saja menggagalkan jual beli. Itu contoh hutang wajib tapi lam yastaqirra,
P3 mahar sebelum digauli. Seterima nikahnya putri bapak dengan mahar 500.000 tunai, belum dibayar. Kata keluarga istri, mungkin lupa dia serahkan uangnya. Katanya tunai, kenapa nggak ada penyerahan mahar? Penyerahan mahar yang ada perangkat alat sholat, uang 500.000 nggak nampak. Hari kedua belum juga, hari ketiga belum juga, hari keempat terpaksa bertanya. Ternyata jawabannya uangnya habis. Uangnya habis dibelanjain, uangnya hilang. Itu hutang wajib bayar nggak mahar sama istri? Wajib. Sudah istakara atau lam yastakira? Lam yastakira. Kenapa lam yastakira? Belum diwata. Kenapa belum wata jadinya lam yastakira? Kenapa emangnya kalau belum diwata lam yastakira? Karena kalau diceraikan sebelum digauli, mahar hilang setengah. Nah, berarti hutangnya belum yastakira. Bisa dipahami? Istakara dan lam yastakira. Tidak bisa dipahami? Betul. Boleh bikin contoh, satu istakara, satu lam yastakira. Katanya udah paham. Astagfirullah. Bikin contoh hutang, istakara satu, lam yastakira satu. Mulai berpikir 3 menit dari sekarang. Al-Kafiru Baru'u Ilmu-Bariyah Tadi dilihat tidak dilihat Kalau dengan ingat Atau 2 menit lagi. Rasa sumakan dikurasa Kalau dimasukkan alam masih akan dijawab Al-Kafiru Al-Arifah dan dari Ibadah itu Rukun kaya adalah rasa Namun semoga Rukun kemisal kita sendiri al-maksudi sebagai maksudnya dari kita sendiri untuk menerima kalimat undang-undang ditanami Satu menit lagi. Lima 15 detik lagi. Oke, astagfirullah. Contoh hutang yang istakara dengan lam yastakira, masing-masing satu. Yang
baru nanti baru nanti baru aku makan dari mana Ismail. Contoh istiqoroh seperti seorang yang mengerjakan seorang seperti mengerjakan seorang bekerja di kebenaran dalam kerjaan itu saya Gaji pegawai. Oke. ya Gaji pegawai hari-hari yang berlalu, hari-hari yang akan datang, atau hari ini? hari yang ada maka si yang mengerjakan yang bekerja itu belum mengenal hari itu maka kawannya yang Oke. Itu istaqarra. Yang lam yastaqirra Abu Bakar. Istaqarra dan lam yastaqirra. Apa? Upah sewa barang. Misal apa contohnya? Antum biasanya apa? Semotor sama 3 hari. Itu istaqara atau lam yastaqira? Istaqara. Lam yastaqira? Kenapa? Yusuf, 2 contoh. Lam yastaqira aja langsung. Istiqoroh seperti orang yang membeli barang kemudian melakukan biasa pada hari kedua pemilihan tidak pembayaran yang semalam. Jadi harga barang di zaman masa khiyar, harga barang di zaman khiyar. Ihsan? Contohnya kok tertawa? Aku bayar pula. Antum sewa rumah sebulan berapa Ismail? 500.000. Bulan ini sudah berlalu berapa hari? Sekarang tanggal berapa? Alhamdulillah nggak tahu dari dunia. Tanggal 25. Kalau 500.000 sebulan, sehari berapa? Berapa hari sehari? Berapa ribu sehari? Daripada ribet-ribet, mendingan 600.000 aja sebulan. Mau? Mau nggak? Mau? 600.000 sebulan. Berarti sehari 20.000 rupiah. Maka perjanjian sewa bayar di akhir bulan. Nah, sewanya janjinya di akhir bulan. Setiap akhir bulan bayar, setiap akhir bulan bayar. Pakai dulu baru bayar, pakai dulu baru bayar. Itu aturan yang dibuat oleh pemilik rumah. Maka 500.000 itu artinya hutang istaqarrah. 500.000 itu istaqarrah dari sewa rumah 600.000 karena rumahnya sudah dipakai. Kemudian 100.000 lagi
itu lam yastakira, karena belum dilewati. Bisa saja roboh rumahnya. Bisa saja rumahnya roboh. Jadi masa sewanya cuma yang berlalu. Maka dari masa sewa itu, sewa motor, sewa rumah, itu ada dua contoh sekaligus. Istaqarra yang sudah dilewati, lam yastakira yang belum dilewati. Nah, dalam masa pekerja tadi juga ada dua contoh. Gaji tukang, untuk gaji yang sudah dia kerjakan itu istaqara. Tapi kalau pagi ini, gaji hari ini istaqara atau lam yastakira? Lam yastakira. Jatuh misalnya, auzubillah. Berarti bayar berapa? Bayar berapa? Bayar setengah. Setengahnya lam yastakira, karena belum tentu hidup, belum tentu pekerjaannya sampai sore. Jadi yang sudah berlalu istaqara, yang belum berlalu lam yastakira. Mudah begitu. Apa tuan tertawa tadi? Gampang itu contohnya. Nah, sama dengan coba lihat mahar tadi. Belum digauli, ya lam yastakira. Udah digauli, istaqara. Maka pemahamannya adalah lam yastakira, suatu yang wajib dibayar tapi ada kemungkinan nggak jadi, karena pekerjaannya belum selesai, karena sewanya mungkin belum tuntas, karena harinya baru di pagi hari, karena dia belum digauli, ada kemungkinan gagal, tapi sudah wajib. Yang istaqara itu nggak ada penggagalnya lagi, dan mesti wajib bayar. Titik. La bima sayajibu, tidak boleh mendoman hutang yang akan wajib. Bima sayajibu, hutang yang akan wajib. Contohnya daini qardin, hutang qarat. Hutang qarat. Apa itu hutang qarat? Hutang qarat. Hutang. Kalimat ini sudah ada di bab riba. Riba qarat. Hutang biasa. Hutangnya saya beras 20 kilo, bayar tahun depan. Itu namanya hutang qarat. Boleh ditanggung? Boleh ditanggung? Saya nggak percaya ngutangin sama kamu. Siapa yang jadi domannya? Saya yang jadi doman, boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Belum wajib. Kapan wajib bayar? Tahun depan. Jadi hutang qarat itu wajib bayarnya ketika tiba waktu pembayaran. Ketika tiba waktu pembayaran nggak mampu dibayar, terjadi masalah, baru boleh doman. Tapi kalau dari awal minta doman nggak boleh. Siapa yang menjamin? Saya utangin kamu uang 20 juta, bayar 20 tahun lagi. Siapa yang mendomin? Boleh minta domin? Nggak boleh. Wajibnya cuma 20 tahun lagi. Jadi supaya utang kita terjamin, kita minta apa? Jaminan. Nah, ada bab lain caranya, jaminan, bab gadai kemarin. Kemudian nafkah besok untuk istri. Wajib belum?
Belum. Tidak juga dengan nafkah karib kerabat. Nafkah karib kerabat mutlak. Mutlak itu maksudnya baik nafkah hari-hari yang berlalu atau nafkah hari ini, apalagi nafkah untuk besok hari, itu tidak boleh doman di situ karena tidak wajib. Kan beri nafkah karib kerabat hukumnya wajib. Ya betul wajib kalau kita mampu. Kalau nggak mampu ya kita kasih nafkah semampunya. Apa yang kita makan itu yang diberikan. Beda sama nafkah istri. Nafkah istri ala qadril muqaddar, kadar yang ditetapkan. Sedangkan nafkah karib kerabat, anak, saudara, orang tua itu adalah alal kifayah, sesuai dengan kecukupan dan sesuai dengan kemampuan. Maka kalau nggak mampu, itu bukan namanya hutang yang perlu dibayar, maka tidak boleh didoman. Wala yustaratu riddad daini wal madini, tidak disyaratkan rela orang yang memberi hutang dan madin, orang yang berhutang. Enggak disyaratkan ridho orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Jadi doman itu boleh kita lakukan tanpa disetujui oleh mereka. Saya yang doman hutang kalian, kamu berdua, kamu gak usah ikut campur, ini urusan kami berdua. Orang itu tetap boleh mengatakan saya yang mendoman. Wa sahha damanur raqiqi bi izni sayyidih, sah hukumnya doman dari seorang budak dengan izin majikannya. Sah hukumnya doman dari seorang budak dengan izin majikannya. Padahal budak itu kan tidak boleh bermuamalah. Yang nggak boleh itu muamalah dengan mal. Kalau muamalah dengan tenaganya boleh, muamalah dengan fisiknya boleh, tapi muamalah dengan mal yang nggak boleh. Wa tasihu minhu kafalatun, sah darinya budak oleh kafalah, oleh kafalah dengan ain yang dibayar, dengan benda yang dibayar. Ini kita sudah berpindah ke bab kafalah. Itu bedanya Fathul Mu'in, digabungkan satu bab. Doman, kafalah, hawalah. Karena dia mirip kasusnya, hampir mirip kasusnya. Kafalah ini adalah mendoman pakai badan, sedangkan doman menanggung pakai materi. Kafalah menjamin pakai fisik. Nah, jadi kafalah hukumnya sah dengan ain yang madmunah, benda yang dibayar. Ada benda madmunah, ada benda ghairu madmunah. Ada benda yang dibayar, maknanya kalau hilang wajib ganti. Kalau ghairu madmunah, benda kalau hilang kita nggak wajib ganti. Contoh benda ghairu madmunah, barang titipan. Itu kalau hilang titipan nggak wajib ganti dari penerima titipan. Kemudian barang yang gadean, barang gadean hilang murtahin tidak wajib ganti. Itu maknanya ain ghairu madmunah,
Benda kalau hilang dengan tanpa unsur sengaja kagak wajib diganti. Itu makna ain ghairu madmunah. Kalau di sini yang boleh kafalah adalah pada ain madmunah. Hilang sengaja enggak sengaja wajib ganti. Itu maknanya ain madmunah. Mana contoh? Maghsubatin, barang yang dirampok, barang yang dicuri. Barang yang dicuri di tangan si pencuri, barang yang dirampok di tangan si perampok, status barangnya apa? Madmunah atau ghairu madmunah? Madmunah. Kemudian tangan pencuri itu disebut dengan yadud doman. Sedangkan tangan si penerima titipan disebut dengan yad amanah. Itu istilah yang perlu hafal, lancar selancar-lancarnya. Yad doman, apa arti yad doman? Kekuasaan dia perlu dia pertanggungjawabkan, hilang atau enggak hilang, sengaja atau enggak sengaja, dia tanggung jawab. Di antaranya barang yang dirampas. Dia pakai sendal kawan tanpa izin, itu namanya ghasab. Pemakai namanya ghasib. Sendal namanya maghsubah, barang dirampas. Kemudian setelah dia pakai, dibawa ke masjid. Kalau masjid sendal hilang, maka orang ini wajib ganti ke temannya. Katanya saya dah simpan sendal tu baik-baik, hilang juga, nggak tahu menahu saya. Kamu simpan baik-baik, kamu titipkan, kamu rawat, kamu kasih bedak, kamu mandiin, asal hilang bayar. Kasih gembok gitu, dasar rantai ke motor orang lain. Nah, saking hati-hatinya dia rantai sendal kawannya ke motor orang lain. Ya, sendalnya hilang, motornya pergi. Kemudian musta'arah, barang pinjaman. Ini barang antum saya pinjam kemarin rusak ya, maaf ya. Nggak bisa maaf ganti. Nggak sengaja kok, sengaja nggak sengaja ganti. Itu maknanya kafalah. Nah, kafalah ini bukan pakai materi, tapi pakai badan. Nah, akhirnya bertengkarlah pemilik barang dengan perampok tadi. Perampok datang kepada pemilik barang, dia bertaubat. Kemudian dia katakan, maaf Pak, saya merampok motor Bapak. Mana motor saya yang dirampok itu? Hilang, kebakar, sambar petir. Gak sengaja saya Pak. Sengaja nggak sengaja kamu bayar. Ya, saya niat bayar, tapi tolong bebasin saya dulu. Saya kesini mohon maaf saja. Kemudian Bapak maafin, lalu saya akan berusaha untuk mengembalikan motor Bapak. Kata Bapak nih, kalau saya lepaskan, siapa yang jamin kamu kembali? Siapa yang jamin kamu bayar hutang kamu ke sini? Nanti kamu menghilang. Kata perampok, kalau mau menghilang dari tadi saya nggak mengaku. Ini saya ngaku tuh pengen dapat dulu pengampunan supaya saya usaha itu lancar. Bapak ini nggak percaya, nggak boleh. Kalau belum ditinggalkan uang, kamu nggak boleh. Saya laporin ke polisi. Datanglah si budak dengan izin saidnya. Pak, saya tanggung jawab. Nah, saya tanggung jawab, kalau dia lari biar saya tangkap. Itu kata si budak atau orang merdeka boleh. Nah, orang itu namanya apa? Kafil. Bapak yang punya motor siapa namanya? Bapak yang punya motor siapa namanya? Makfullah. Perampok siapa namanya? Makful. Nah, jadi kafil
orang yang memberikan jaminan, makful, orang yang dijamin hidupnya, makfullah, orang yang diuntungkan dalam jaminan tersebut. Nah, itu kafalah berdasarkan benda. Ada juga kafalah berdasarkan hutang badan. Bi badami yastahiqqu huduruf, dengan badan orang yang berhak untuk dihadirkannya, untuk menghadirkannya di majlis yang akan diputuskan hukum, di majlis yang akan diputuskan hukum, biiznihi, biiznihi, dengan izinnya. Izinnya siapa tadi? Sayyid. Jadi seorang budak bisa menanggung badan orang yang berhak untuk dihadirkan di satu majlis hukum dengan izin sayyid. Jadi masalahnya bukan masalah benda, masalahnya adalah masalah kasus. Contoh, si A telah menuduh si C. Si A itu laki-laki, si C itu perempuan. Si A telah menuduh si C berzina, maka si C menuntut si A dicambuk 80 kali. Nah, kata si A, saya mau menyelesaikan masalah saya dulu. Kalau saya datang dalam keadaan dicambuk, bagaimana itu? Mungkin saya mati pada cambuk yang ke-79. Saya selesaikan masalah saya dulu, nanti saya datang menghadiri majelis cambuk. Si C ini nggak mau dia. Jangan, cambuk dulu dia. Saya dituduh dia berzina, cambuk dulu dia. Dan orang yang dihukum ini ngotot, minta izin dulu. Datanglah si kafil, biarkan saja dia pergi. Nanti di hari yang diminta hadir, saya yang bertanggung jawab membawa dia ke sini. Itu namanya kafalah bibadan. Ketiga, orang yang diponis hukum potong tangan, orang yang diponis hukum rajam, orang yang diponis hukum pancung. Semua hukum-hukum yang berkaitan dengan badan atau fisik, dia minta izin untuk belum dilaksanakan. Kemudian dalam penundaan pelaksanaan tersebut diperlukanlah orang yang bertanggung jawab. Bab itu namanya kafalah. Yang bertanggung jawab itu namanya kafil. Yang ditanggung badannya dapat izin kelonggaran namanya wa yabra'ul kafilu bi ihdari makful. Bebaslah kafil, baik kafil dengan ainin madmuna atau kafil bi badanin, di bi ihdari makful, berhasil menghadirkan si makful. Bebaslah kafil dengan menghadirkan si makful, saksan kana au ainan, sosok ada yang makful atau ain, benda, ilal makfulilah, kepada makfullah. Kalau ainan itu kafalah bi ainin magsubah, bi ainin madmunah. Kalau saksan itu kafalah bi badanin. Maka ada dua, saksan kana atau ainan. Yang dia tanggung itu adalah fisik, saksan sosok, berarti orang yang akan dipancung tadi, atau ainan benda, seperti ainin madmunah pada contoh pertama. Dihadirkan ke makfullah. Wa illam yutalibhu, walaupun tidak menuntut ia si makfullah akannya kafil, maka bebaslah si kafil. Nah,
pada hari yang disepakati, hari Senin tanggal 26 Juli 2023. Maka hari ini saya hadirkan, ini orang dia yang kemarin nuduh kamu berzina, sudah hadir majelis hakim. Nih Pak, orang yang akan dirajam sudah hadir, dia dah pulang kampung, tak maaf. Nih Pak, orang yang akan dihukum pancung sudah saya hadirkan di sini. Kemarin dia pamit jumpa keluarganya. Lepas diserahkan di majelis hakim, dia nggak tanggung jawab lagi, bebas. Baik dia dituntut menghadirkan atau tidak dituntut. Pak, ini bendanya sepeda motor Bapak. Pak, ini orang yang mau membayar hutang ke Bapak sudah saya hadirkan. Itu mana menghadirkan ainan. Maka kafil tadi dalam dua kasus itu, kafil bi ainin matmuna dan kafil bi badanin mayastiku huduru majlis hukmin, itu sudah terbebas dengan dihadirkan oleh si kafil itu sendiri, atau bihudurihi, dengan hadirnya sendiri dari pihak si kafil, bila hailin, dengan tanpa ada yang menghalangi. Nah, hadirnya si makful dari pihak si kafil dan tanpa ada yang menghalangi. Jadi makfulnya hadir sendiri, dan itu dari pihak kafil. Kata si makful, saya hadir di sini ke majelis hakim, menyerahkan diri saya sebagai menunaikan janji saya kepada kafil yang sudah mengorbankan dirinya, memasang badannya untuk saya minta izin pulang, jumpa dengan karib kerabat sebelum saya melanjutkan hukuman mati. Jadi hadirnya itu dari pihak si kafil, tanpa ada hail. Apa maksudnya tanpa ada hail? Dia hadir waktu itu, kehadirannya bisa dieksekusi oleh majelis hakim. Bukan hadir dalam mobil. Hadir dalam mobil, nih saya dah hadir di sini di halaman majelis hakim, tapi dalam mobilnya anti peluru. Sudah hadir, kafilnya pergi, dia kabur juga. Nah, itu nggak boleh, karena dia masih ada hail. Artinya kuasa majelis hakim kepada yang berkenaan belum total. Kamutalibin, mutaghallibin, seperti orang zalim, bil makanil ladzi surita fil kafalati ihdaru ilaih, di tempat yang disyaratkan dalam bab kafalah, yang disyaratkan dalam akad kafalah, akan menghadirkannya ke tempat tersebut. Jadi contohnya orang zalim tadi mungkin membunuh, akan dikisas bunuh. Mungkin dia memotong anggota tubuh orang lain, akan dipotong anggota tubuhnya. Itu yang tadi minta kafalah kepada seseorang, lalu orang itu dihadirkan di tempat yang disepakati dalam akad kafalah kemarin untuk dihadirkan di situ. Jadi kata seorang yang cukup berperan, cukup punya wewenang, kekuasaan, beri saja dia izin pergi, saya tanggung jawab menghadirkannya. Kalau dia nggak hadir, nanti biar saya cari. Indonesia bagi saya itu kecil, selagi di Indonesia aman. Bahkan selagi ada udara, biasa bisa mencari dia di mana. Kecuali dia nggak di daerah hampa udara, baru saya nggak bisa cari. Nah, begitu kekuasaan dia. Akhirnya di mana nanti kamu orang ini mau saya hadirkan? Kalau begitu hadirkan saja di kantor desa, hadirkan saja di balai-balai, hadirkan saja di kantor polisi. Nah, mana tempat yang disepakati, dia hadirkan di situ. Kalau tidak, nggak ada tempat yang disepakati,
fahaitsu waqa'atil kafalatu fi, maka di mana tempat terjadi kafalah di tempat tersebut. Jadi dihadirkan di tempat yang disepakati dalam akad, atau kalau tidak ada tempat yang disepakati, di mana tempat terjadi kafalah di tempat itu. Titik. Fa in ghaba, maka jika tidak hadir ia makful, curang nih, kabur, apakah akan digantikan oleh makful, oleh kafil? Ketika makful hukuman mati, lalu makfulnya tidak hadir, apakah kafil yang dihukum mati? Tidak, bukan itu makna kafalah di sini. Kafalah maknanya di sini bukan nyawa bayar nyawa. Apabila makfulnya kabur, tangannya yang dipotong, tangan si kafil. Apabila makfulnya kabur, punggung si kafil yang dirajam, bukan itu maksudnya. Kalau dia tidak hadir, wajib akannya kafil menghadirkannya. Dia mesti cari. Nah, mana janji kamu hadirkan si fulan? Selagi ada udara, mana udara ada di sini? Kenapa dia nggak hadir? Itulah, saya kira dia jujur kemarin. Saya ternyata sudah ditipu. Nggak ada alasan. Yang penting kami beri masa 1 minggu untuk mencari si fulan tersebut. Maka kafillah yang tanggung jawab nyari. Itu makna dan itu tujuan daripada akad kafalah. Bagaimana cara mencarinya? In arafa mahallahu, jika tahu ia si kafil akan tempatnya makful, wa aminat tariqa, dan aman, wa aminat tariqu, dan aman oleh jalan. Jadi si kafil wajib menghadirkan makful yang kabur, bukan kabur sebetulnya tapi tinggal tepat janji. Wajib dihadirkan dengan 2 syarat. Pertama, tahu tempatnya di mana. Antum kafil dia? Iya. Hadirkan dia sekarang. Jemput dia. Jemput kemana Pak Hakim? Itu nggak ada urusan saya. Jemput kemana? Itu saya juga yang lupa. Dia minta izin pamit 3 hari, entah kemana saya nggak tanya. Tolong cari dia, cari. Kemana mau saya cari? Saya nggak tahu tempatnya di mana. Nah, itulah bilang bodoh. Mau kafil orang lain tapi nggak tahu alamatnya di mana. Tapi apabila tahu alamatnya di mana dan aman jalan, wajib dihadirkan. Tahu alamatnya, katanya jemputlah saya di sini kalau mau jemput. Ingat, sepanjang jalan kamu jangan harap selamat. Kena gitu kafil oleh dari si makful, itu nggak wajib dihadirkan. Wa illa, jika tidak apa? Tidak tahu tempat, tidak aman jalan, fala, maka tidak wajib dihadirkan. Khair, sekarang makful sudah bebas, ala lapeh kijang karimbo. Tinggal lagi si kafil, hakim penuntut hak, kafil, makful hilang. Bagaimana cara menyikapi kerugian itu? Boleh minta ganti harta? Ternyata tidak boleh. Wala yutolabu kafilun bimalin, tidak boleh dituntut si kafil dengan harta. Nah, gara-gara kamu bebas dia, mana bayar 1 ekor onta? Nggak boleh. Wa in fatat taslimu bimautin aw ghairihi, walaupun hilang kesempatan menyerahkan si makful dengan sebab dia mati atau yang lainnya, karena dia kabur, menghilang, atau mati sekalipun. Bagaimana kalau udah mati bisa dihukum? Nggak bisa lagi. Bahkan dah 3 hari dalam kuburan.
nggak bisa dihadirkan. Si kafil tidak boleh dituntut bayar kerugian itu dengan harta. Falau surita annahu yughrimul mala walau ma'a qawli infatat taslim lil makful lam tasihah. Jikalau disyaratkan sesungguhnya kafil akan membayar ganti rugi dengan harta, jikalau disyaratkan sesungguhnya kafil akan membayar dengan harta, walaupun beserta perkataannya infatat taslim lil makful, jika terlewatkan, jika hilang kesempatan penyerahan bagi makful, lam tasihah, tidak sah ia kafalah. Jadi kata yang punya hak, saya terima kafalah dari kamu, tapi kalau kamu gagal menghadirkannya, kamu bayar sekian juta. Kalau seperti itu akadnya, akad kafalah batal, nggak sah. Wasilatul iltizami fihma, sigat iltizam, lafaz mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri, artinya lafaz mengambil tanggung jawab fihima pada keduanya, doman dan kafalah. Pada keduanya, doman dan kafalah adalah seperti doman tu dainaka ala fulanin. Kata si domin kepada si matmunlah, aku tanggung utang kamu terhadap si fulan. Kata domin kepada matmun'an, bukan matmunlah, matmun'an, aku domin hutang kamu yang ada atas si fulan. Fulan itu yang berhutang, karena kalimatnya ala. Hutang kamu ala fulan. Fulan punya hutang ke kamu, jadi saya yang tanggung hutang kamu itu yang ada sama fulan tersebut. Maka fulan itu adalah makfullah. Jadi akadnya antara domin dan matmun'an. Atau bahasa yang lain, tahammaltuhu, aku yang bertanggung jawab akannya hutang. Itu contoh sigat dari domin. Kemudian contoh sigat dari kafil, takaffaltu bi badani, aku bertanggung jawab dengan badannya seseorang. Aku bertanggung jawab dengan badannya seseorang, artinya menghadirkan badannya. Au ana bil mal, atau saya bertanggung jawab dengan harta. Atau bi ihdaris saksi, dengan menghadirkan seseorang, domin, itu tanggung jawab atau kafil. Salah, maaf saya contoh. Au ana bil mali au bil ihdaris saksi dominun au kafil. Itu musanna menggabung dua contoh dalam satu tulisan. Kita pisah saja biar mudah dipahami. Ana bil mali dominun, saya dengan harta itu sebagai pendomin. Ana bi ihdaris saksi kafilun, saya menghadirkan seseorang itu sebagai kafil. Nah, redaksinya begitu harusnya, supaya mudah dipahami. Tapi belum gabung semuanya. Ana bil mali au bil ihdaris saksi dominun au kafilun. Aunya mubtada'nya dua, au khabarnya dua. Kalau kita pisah, ana bil mali domin, ana bil ihdaris saksi kafilun.
Walau qala uaddil mala, aku akan hadirkan, aku akan bayar harta itu, aku akan bayar hutang itu. Au uhdiru saqsa, aku akan hadirkan orang itu, berilah dia kesempatan pulang, aku akan hadirkan orang itu. Fahuwa wa'dun bi iltizam, itu bukan iltizam, itu baru janji dengan iltizam. Itu adalah janji akan mengambil tanggung jawab. Dia belum bertanggung jawab, maka akad menggunakan fi'il mudhari itu tidak sah. Karena fi'il mudhari zamannya adalah istiqbal. Dia janji akan menjadi domin, dia janji akan menjadi kafil, tapi dia belum lagi beriltizam, dia belum lagi mewajibkan tugas itu ke dirinya, tapi barusan dia akan janji, baru berjanji akan. Oke, maka gunakanlah fi'il madhi, domantu, aku yang bertanggung jawab, itu sudah iltizam. Ana kafil, saya nanggung untuk menghadirkan dia, itu namanya iltizam. Tahammaltu, aku yang bertanggung jawab, itu namanya iltizam. Fi'il madhi. Kalau menggunakan fi'il mudhari tidak sah. Uaddil mal, saya akan bayarkan utang itu. Enggak usahlah kamu tuntut dia sekarang, kasihan dia. Nanti saya yang akan bayar. Nanti saya yang akan bayar. Itu jangan dilepaskan dulu. Mana? Kamu mau bayar kan? Kan baru akan bayar, enggak bayar. Nah, nanti saya akan hadirkan orang itu. Pas hari hanya, kenapa enggak kamu hadirkan? Saya kan akan hadirkan. Enggak bilang saya hadirkan, tapi akan bersedia menghadirkannya. Ternyata kalau begini kata-katamu, enggak bersedia lagi saya. Nah, kalah dari kata-kata, karena akad itu sebetulnya adalah kata-kata. Kama huwa sarihus sighah, sebagaimana dia adalah sorehnya lafaz. Soreh lafaz fi'il mudhari itu belum, itu baru sekedar rancangan atau rencana, bukan iltizam. Naam. In haffat bihi qarinatun tusrifuhu ilal insya, jika menyertai dengannya kata-kata menggunakan fi'il mudhari tadi, jika menyertai dengannya kata-kata uaddil mal, uhdirus saqsa, oleh qarinah tusrifuhu, yang memalingkan ia qarinah akannya kata-kata kepada insya, in aqada bihi, niscaya terakad ia doman atau kafalah bihi, dengannya kata-kata. Jadi kata-kata uaddil mal, ana uhdirus saqsu, ana lahu bil mal domin, ana bi ihdaris sahsi kafil. Kalau kata-kata, maaf, aku kembali ke belakang. Kalau sekiranya kata-kata uaddil mal, uhdirus saqsa itu disertai oleh qarina, indikator yang mengindikasikan kepada insya. Misalnya, memang orang kalau dalam akad di tempat itu pakai fi'il mudhari semuanya. Jadi semuanya orang pakai fi'il mudhari. Bahkan perkara yang sudah terjadi pun pakai fi'il mudhari dia. Kamu udah makan? Akulu. Akulu. Sedang makan? Enggak, sudah. Saya sudah makan. Kalau sudah makan bilang akal tu dong. Enggak, kami di sini akulu juga. Sedang makan akulu, sudah makan akulu, enggak makan-makan juga akulu. Berarti qarinah mengatakan peribahasa orang di situ
bahasa orang di situ, kalau menggunakan fi'il mudhari itu pun dah sungguhan oleh mereka. Itu salah satu qarinahnya. Kalau memang demikian adanya in aqada bih, terakad ia doman dan kafalah bihi dengannya kata-kata menggunakan lafaz fi'il mudhari, sebagaimana membahas akannya oleh Imam Ibnu Rif'ah dan memegang akannya pendapat oleh Imam As-Subki. Wala yasihani bisarti bara'ati asil, dan tidak sah kedua-duanya doman dan kafalah dengan syarat bebasnya asil. Maka asil di sini maknanya adalah orang yang terlibat langsung dengan kasus. Nah, yang terlibat langsung dengan kasus, orang yang wajib dihadirkan di majelis hakim, itu namanya asil. Orang yang punya hutang yang sudah wajib dibayar, itu namanya asil. Jadi untuk dua istilah kafalah dan doman, orang yang kita tanggung itu pada doman namanya madmun, madmunan, pada kafalah namanya makful. Kedua-dua orang itu dengan satu istilah namanya asil. Jadi syaratnya disyaratkan bebas asil. Saya doman hutang kamu dengan syarat asil bebas, dengan syarat madmun an bebas. Ya, saya tanggung, saya bertanggung jawab menghadirkan orang ini dengan syarat makfullah, si makful bebas, bukan makfullah, si makful bebas. Itu nggak boleh. Nggak boleh pakai syarat seperti itu. Tidak juga boleh dikait-kaitkan, ta'alluq. Tidak boleh dikait-kaitkan. Apa contohnya? Jika datang awal bulan Juli, saya yang menjamin hutang dia, itu maknanya ta'liq. Kalau bulan pelah dua, saya nanggung hutangnya. Kalau saya berhasil jadi pegawai tahun ini, saya nanggung hutangnya. Kalau saya terpilih jadi anggota MPR tahun ini, saya menanggung hutangnya. Itu ta'liq atau taukid. Apa itu taukid? Saya yang jamin hutangnya selama 5 hari. Saya yang menjamin jiwa raganya selama seminggu. Nah, seminggu. Kalau lewat seminggu saya nggak tanggung jawab. Nggak boleh. Nggak boleh dikait-kaitkan dengan kejadian atau waktu. Tidak boleh domannya, kafalahnya berjangka waktu. Titik. Walil mustahik, bagi orang yang berhak. Nah, orang berhak di bab doman siapa namanya? Si madmun lah. Ya. Hah? Madmun yang berhutang. Madmunan, oke. Yang berhak pada doman namanya madmunan. Yang berhak pada kafalah namanya makfullah. Jadi makfullah sama madmunan itu nama mustahik. Dia boleh menuntut domin dan boleh menuntut si asil. Domin yang nanggung hutang, asil orang yang hutang kali pertama. Dia boleh milih. Nah, dia boleh milih. Tadi Abu Bakar hutang sama Safirullah 300.000.
Abu namanya asil, Ismail yang domin namanya domin, Safirullah namanya mustahik. Dia boleh nuntut sama siapa saja, tapi nggak boleh minta kedua-duanya. Datang sama Ismail, antum doman kan kemarin? Ya, mana? Nih 300.000. Oke, datang mabuk, antum berutang kan kemarin? Mana? 300.000. Dapat dia 600.000. Dia bukan nuntut kedua-duanya, tapi nuntut mana saja yang dia mau. Walau bari'ad domin, jikalau bebas ia si asil, maka bebaslah domin. Kalau bebas asil, bebas domin. Kata Safirullah, hutang Abu Bakar nggak usah bayar, sudah saya bebasin, tapi asal tahu saja. Apa maksudnya? Ya pikir sendiri. Nah, harapannya Safirullah jadi adik ipar, asal tahu saja. Jadi dia bersedia bebaskan hutang, asal tahu saja. Abu Bakar pun cari tahu. Oh, inilah maksudnya, tak bantuan. Nah, ketika Abu Bakar bebas pada tuntutan hutang, Ismail bebas enggak? Kenapa? Antum kan enggak dibebasin? At-tabi'u tabi'. Nah, tabi' itu ya tabi' ngikut. Kalau yang diikuti nggak ada, maka pengikut juga nggak ada. Yang diikuti nggak berutang, yang mengikuti juga tidak berutang. Langs, tidak sebaliknya. Pada ibro, pada pembebasan hutang. Nah, tidak sebaliknya pada pembebasan hutang. Ketika Safirullah membebaskan Ismail dari doman, katanya Ismail antum saya bebaskan dari doman. Artinya antum nggak tanggung jawab lagi mikirin hutang Abu, biar sendiri dia pikirin. Jadi Ismail dibebaskan. Apakah Abu Bakar bebas? Tidak. Nah, ternyata Abu Bakar bayar. Kayaknya saya nggak bayar hutang lagi nih. Kenapa emangnya? Ismail dari bebaskan dari tuntutan. Ya dia yang saya bebaskan, antum kan tidak. Yang hutang kan antum, bukan dia. Nah, begitu. Kalau Abu bebas, Ismail bebas. Kalau Ismail dibebasin, Abu tidak. La aks bil ibro dunal ada, tidak dalam membayar. Kalau Ismail sudah bayar, Abu udah bebas. Kalau Abu Bakar membayar, Ismail bebas. Itu otomatis. Nah, otomatis. Kalau dalam bab bayar, itu siapa saja yang membayar, maka akan membebaskan kawannya dari tuntutan. Nah, kalau saya sekira, apakah Abu Bakar wajib bayar kepada Ismail? Nah, apabila Ismail yang bayarkan hutang 300.000 itu, apakah Ismail bisa minta ganti rugi ke Abu Bakar 300.000? Enggak. Safirullah datang pada Ismail, mana antum kan domannya Abu, domin. Ya betul. Mana hutangnya? Udah capek saya keliling-keliling. Nih saya bayarin. Karena keluar uangnya 300.000. Ganti uangnya itu boleh minta enggak ke Abu? Boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa boleh? Ya karena itu kan bab doman, bukan bab sedekah. Kecuali bilang saya sedekahin antum 300.000, ya nggak boleh minta. Ini kan doman. Doman itu mana meringankan
tuntutan hutang sementara waktu. Itu maknanya doman. Tapi syaratnya adalah kalau Ismail mendoman atas izin Abu Bakar. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya Ismail bayar hutang atas izin Abu Bakar. Boleh saya bertanggung jawab hutang antum supaya enggak dikejar-kejar, astagfirullah. Boleh. Akhirnya astagfirullah agak lega. Kenapa? Bisa minta sama 2 orang. Mereka agak lega juga. Kenapa? Bisa oper bola. Astagfirullah datang sama Abu Bakar, minta sama Ismail. Dia kan janji. Ya. Ismail dia datang, minta sama Abu, dia kan yang berhutang. Jadi astagfirullah itu diopor. Capek juga dia. Capek deh. Akhirnya karena capek Ismail bayar. Pada antum capek bolak-balik saya bayar saja. Nah, Ismail sebelum bayar itu ngomong lu sama Abu Bakar, ini sudah izin saya bayar atau belum? Kalau domannya saja minta izin, bayarnya nggak izin, nggak wajib bayar. Apalagi domannya nggak izin. Bu, mana uang 300.000? Uang apa? Kemarin saya bayarin hutang antum sama Safirullah. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Kok ngomong-ngomong enak-enaknya ikut campur urusan saya? Sudah dibayarnya, sudahlah. Saya nggak izinin. Mau minta lagi sama dia. Abu bisa ngomongnya begitu. Dibawa ke pengadilan, tetap Abu Bakar menang. Kenapa? Bayarin utang orang nggak minta izin sama dia. Kalau bayarin utang kawan nggak minta izin, maknanya ikhlas, sodakoh maknanya. Walau mata ahaduhuma, jikalau meninggal salah satu keduanya, siapa? Ya? Ada di dalam domin sama asil. Jikalau meninggal salah satu keduanya, domin sama asil, wadainu muajjalun, padahal hutangnya masih muajjal, belum tiba lagi masa pembayarannya. Halla alaih, niscaya jatuh tempo ia hutang atasnya si yang meninggal. Niscaya jatuh tempo ia hutang atasnya meninggal. Maka orang yang meninggal, orang berhutang yang masa pembayaran hutangnya 5 bulan lagi, kalau dia meninggal hari ini, hutang yang janji bayar 5 bulan itu hari ini harus bayar. Kenapa? Karena harta mau dibagi. Sebelum harta dibagi, hutang harus dibayar. Hutang itu nggak lihat lagi, ini hutangnya setahun lagi, ini hutang 2 tahun lagi, nggak tahu menahu. Asal meninggal hutang tunai, asal meninggal hutang jatuh tempo. Si domin yang meninggal atas domin hutang jatuh tempo, asil yang meninggal hutang jatuh tempo kepada si asil. Titik. Walidominin rujuun ala asil, itu yang dikatakan tadi. Bagi si domin Ismail boleh minta ganti rugi kepada asil Abu Bakar, in gharama, jika dia telah bayar. Jika dia nggak bayar, ganti rugi apa? Dia datang cuma untuk menyegarkan masalah saja, bukan mempermesir masalah, menyegarkan masalah. Jadi Safirullah agak terhibur karena ada 2 yang mau dituntut. Sementara untuk bayar sebetulnya dia nggak mampu juga. Jadi akhirnya yang bayar Abu Bakar juga. Kalau yang bayar Abu Bakar, ngapain domin minta ganti rugi? Minta ganti rugi itu in gharama, jika dia yang bayar.
walau salaha anid daini bima dunahu lam yarji ila bima gharama. Jikalau berdamai ia si domin, walau salaha, jikalau melakukan akad suluh, akad damai ia si domin untuk sebuah hutang, bima dengan barang, dunahu di bawahnya hutang, dengan barang yang nilainya di bawahnya hutang, lam yarji', niscaya tidak boleh minta kembali ia domin, illa bima gharama, kecuali dengan sesuatu yang dia bayar. Oke, contoh tadi. Berapa hutang Abu Bakar sama Safirullah? 300.000. Sekarang Safirullah nuntut sama Ismail, mana? Kamu bayar uang 300.000 itu. Kata Ismail, bagaimana kira-kira kalau kita damai saja? Damai gimana maksudnya? Saya serahkan ke antum jam tangan ini. Nah, saya berikan jam tangan ini sama antum dengan syarat bebasin dari hutang. Harga jam tangan itu 200.000 rupiah. Ismail serahkan jam tangannya sama Safirullah. Adil? Saya tahu kok ini harganya 200.000. Tapi karena ini jam tangan legendaris, legend, ini ada dulu di zaman Soekarno jam tangannya, kita pakai aja, asik aja begitu. Jadi Ismail serahkan jam tangan kepada Safirullah senilai 200.000 dengan syarat utang piutang dianggap lunas. Oke, apa yang terlintas di benak Ismail? Hah? Untung saya kayak 100.000. Saya datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, utang kamu udah lunas sama Safirullah. Sekarang mana uang saya 300.000? Hah? Jadi Ismail memanfaatkan di situ keuntungan 100.000, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Abu Bakar wajib membayar senilai yang dibayar. Ismail hanya boleh minta uang senilai yang dia bayarkan kepada si Madmun An. Nah, nggak boleh lebih. Itu maknanya. Nah, hukum ini perlu dipahami sebaik-baiknya. Jangan ambil manfaat daripada harta orang lain. Ya, Abu Bakar nggak akan keberatan bayar 300.000, dia nggak akan curiga. Nggak curiga dia. Ya, utang saya memang 300.000 kok. Dapatlah dia untung jam tangan 100.000. Udah capek dia jual ke toko, nggak ada yang mau beli 300.000, semua 200.000. Tapi dengan cara seperti ini terjuallah jam tangannya 300.000. Itu gharar, kagak boleh. Walau ada daina ghairihi biiznin raja'a. Jikalau membayar ia si domin akan hutang orang lain dengan izin, niscaya dia boleh minta kembali. Wa illam yusrat lahu ruju'u, walaupun tidak disyaratkan minta kembali. Walaupun tidak disyaratkan baginya akan minta kembali. Walaupun dalam akad nggak dikatakan hal-hal seperti itu. Saya jamin hutang antum buat sementara ya. Kalau saya bayarin, nanti kamu ganti uang saya ya. Walaupun nggak terus terang begitu, asal dikatakan saya menjamin hutangmu, kemudian ketika mau bayar dia telepon kita dulu, dia izin dulu, bagaimana kira-kira kalau saya bayarkan hutang ini, dia izin atau belum? Ketika kita izinkan, maknanya kita bersedia mengganti uang orang tersebut. Kecuali
in addahu biqasdi tabarru', jika dia membayarkan akannya hutang dengan tujuan beribadah, dengan tujuan berbuat perkara sunnah, membantu sesama. Ya. Penjelasan tadi bilang orang zalim di tempat yang disyaratkan itu maknanya apa? Orang zalim itu maknanya perampok. Perampok itu dia kan ngambil benda. Setelah ngambil benda, kemudian dia wajib menyerahkan benda itu, sementara bendanya hilang. Maka si pemilik nggak mau melepaskan perampok ini. Kamu harus di sini, hutang kamu harus bayar. Kata perampok, bagaimana saya di sini mau bayar hutang, uang nggak ada. Kamu izinkan saya sebulan cari uang dulu, baru saya bayar. Itu kan orang zalim. Kemudian si pembunuh, dia mau diadili hukum mati. Kata dia, izinkan saya 15 hari pulang kampung, saya bayar hutang dulu, saya selesaikan muamalah, nanti saya serahkan diri untuk dibunuh. Atau orang yang mau dipotong tangannya karena kisos. Nanti ada lagi pembahasan, kafir itu hanya pada hak manusia, hak Allah tidak boleh. Orang yang mau dirajam hukum zina itu nggak boleh dikafir. Orang yang mau dipotong tangan karena mencuri nggak boleh dikafir. Orang yang mau dipotong tangan karena ingin dikisos boleh. Jadi kalau saya nggak pakai tangan pulang kampung, apa kata orang? Jadi saya jumpai dulu orang kampung saya, selesaikan muamalah dulu, kemudian saya ke sini, nanti saya akan serahkan tangan saya sebagai hukum kisos. Itu ketiga-tiga itu kan orang zalim itu. Nah sekarang dia tidak diizinkan meninggalkan kampung itu karena dicurigai kabur. Maka datanglah si kafil. Apa kata kafil? Berikan dia waktu sesuai yang diminta, nanti saya tanggung jawab menghadirkannya. Nah dalam majelis itu dia sebutkan dihadirkan di mana? Kalau disebutkan tempatnya, nanti akan saya hadirkan dia di pengadilan negeri. Nanti akan saya hadirkan dia ke rumah kamu. Nanti akan saya bawa dia ke Kapolda. Dari mana tempat yang disebut, ke situ wajib dihadirkan. Tapi kalau nggak ada penyebutan tempat dalam akad tadi, dalam komitmen yang disampaikan, maka tempatnya adalah di mana tempat dia mengikrarkan janji untuk menghadirkan. Nah, doman kepada perampok itu namanya doman bi'ainin madmunah. Doman kepada orang yang dipotong tangan atau dihukum mati itu namanya doman bibadanin. Maaf, kafalah bibadanin. Kafalah kita lakukan karena mau kisos fisik. Kafalah kita lakukan karena mau bayar hutang. Itu namanya ainin madmuna. Khair. Ada pertanyaan lagi? Abu? Apa? Kalau meninggal si matmun lah. Si meninggal matmun lah. Maka utangnya belum tunai. Matmun lah nanti utangnya akan diambil alih oleh ahli waris. Jadi kalau sudah tiba waktu pembayaran, baru ahli waris matmun lah nuntut. Tapi kalau meninggal kafil, maaf domin sama matmunan, itu yang hutangnya tunai. Karena kalau sudah meninggal, hutang wajib dibayar. Nah, karena ada wajib itulah maka jadi tunai dia. Tapi kalau meninggal, piutang wajib terima nggak? Kan nggak ada. Bagi yang punya hutang kepada keluarga kami meninggal ini segeralah dibayar. Kami siap buka pintu untuk menerima hutang piutangnya. Nggak begitu kan?
Tapi bagi yang punya hutang, bukan bagi yang menghutangkan. Bagi yang menghutangkan, yang punya hak. Nah,